Halo sahabat semua, selamat datang kembali di satu tingkat tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian membayangkan, di tengah goncangan politik global, sebuah negara besar seperti Kanada bisa tiba-tiba menolak menjalin hubungan ekonomi erat dengan tetangganya yang selama ini menjadi andalan? Nah, inilah kisah yang sedang hangat diperbincangkan. Kanada, yang selama ini bergantung pada pasar Amerika untuk ekspor minyak dan gas, kini mengambil langkah berani dengan memutus hubungan dengan Amerika dan justru mengalihkan ekspornya ke Jepang dengan tarif 0%. Bayangkan, hanya beberapa hari setelah menyepakati kesepakatan strategis dengan China, Kanada mengejutkan dunia dengan pergeseran kebijakan yang mengguncang tatanan perdagangan global. Pada awal bulan Februari 2025, ketika situasi di perbatasan Amerika-Kanada sudah mulai memanas, Presiden Donald Trump, dengan gayanya yang khas dan penuh kontroversi, mengumumkan tarif tinggi untuk barang-barang impor dari Kanada. Alasan yang dikemukakan, kekhawatiran atas imigrasi ilegal dan krisis yang diklaimnya sebagai fenomena di Amerika. Semua produk impor dari Kanada kini diincar tarif 25%. Sedangkan produk energi mendapatkan sedikit keringanan dengan tarif 10%. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku tepat tanggal 4 Februari 2025, yang langsung memicu reaksi keras dari pihak Kanada. Tak tinggal diam, Perdana Menteri Justin Trudeau langsung memberikan respons dengan membalas serangan tarif tersebut. Dalam langkah yang hampir seperti pertarungan adu kekuatan, Kanada memberlakukan tarif balasan sebesar 25% pada barang-barang Amerika senilai mencapai 30 miliar dolar. Di antara yang terkena dampak, mulai dari bir, bourbon, jus buah, pakaian, hingga peralatan rumah tangga. Trudeau bahkan memperingatkan, setelah adanya peninjauan publik, tarif balasan ini bisa diperluas untuk mencakup tambahan produk senilai 125 miliar dolar dari Amerika. Bayangkan betapa tegangnya situasi di kedua negara yang selama puluhan tahun telah saling bergantung dalam perdagangan energi dan barang konsumsi. Namun di tengah goncangan tersebut, muncullah titik terang yang mengejutkan. Dalam sebuah pertemuan berisiko tinggi, Trump dan Trudeau akhirnya sepakat untuk menunda penerapan tarif selama 30 hari. Kesepakatan ini disertai komitmen Kanada untuk memperkuat keamanan perbatasan melalui pembentukan satuan tugas gabungan dalam rangka memerangi penyelundupan narkoba, khususnya fentanyl. Meskipun penundaan tarif memberikan sedikit nafas lega, kegelisahan tetap merajalela di kedua belah pihak. Banyak pihak di Kanada mempertanyakan, apakah kompromi tersebut benar-benar cukup untuk mencegah kerusakan ekonomi jangka panjang, seperti gangguan rantai pasokan dan lonjakan harga yang nantinya akan dirasakan oleh konsumen. Di balik semua dinamika ini, muncul sebuah gerakan strategis yang tidak terduga. Seiring dengan ketidakpastian hubungan perdagangan dengan Amerika, Kanada mulai memikirkan langkah baru untuk mengamankan masa depannya. Dengan pasar Amerika yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor minyak dan gas, kini Kanada mengarahkan pandangannya ke arah timur, tepatnya ke Asia, khususnya Jepang. Kenapa Jepang? Karena kebutuhan energi di negeri Sakura semakin meningkat. Dan sebagai salah satu pembeli LNG, gas alam cair, terbesar di dunia, Jepang menjadi mitra strategis yang potensial. Salah satu strategi utama yang digulirkan adalah pemanfaatan infrastruktur yang ada di British Columbia. Disinilah proyek-proyek besar seperti LG Canada mengambil peran penting. Dengan investasi mencapai 40 miliar dolar, proyek ekspor LNG ini didukung oleh raksasa energi seperti Shell, Mitsubishi, dan perusahaan besar lainnya. Keunggulan geografis Kanada, terutama dari pantai barat yang dekat dengan Jepang, membuat pengiriman LNG dari Vancouver ke Tokyo hanya memakan waktu sekitar 11 hari. Bandingkan dengan pengiriman dari Amerika yang harus melalui terusan Panama, menambah beban biaya dan waktu. Tidak heran Jepang kini tertarik dengan minyak dan gas Kanada yang tidak hanya dikirim dengan tarif 0%, tetapi juga memiliki intensitas karbon 40%, lebih rendah dibandingkan produk serupa dari Amerika. Di balik keputusan ini, terselip pula kecerdasan strategi jangka panjang. Pemerintah Kanada dan para pemimpin industri mulai mengembangkan inisiatif yang tidak hanya mengurangi
ketergantungan pada pasar Amerika, tetapi juga membuka peluang bagi ekspansi ekonomi yang lebih luas. Alberta, yang selama ini dikenal sebagai pusat industri minyak dan gas, kini sedang dalam proses transformasi besar-besaran. Rencana diversifikasi ekspor dan peningkatan perdagangan internal disiapkan agar negara ini dapat lebih mandiri secara ekonomi. Berbagai pertemuan tingkat tinggi seperti konferensi tingkat tinggi ekonomi yang mengumpulkan pemimpin bisnis, pakar kebijakan, dan perwakilan serikat pekerja digelar untuk merancang strategi mengurangi ketergantungan Kanada pada hubungan dengan Amerika. Langkah ini meskipun penuh dengan harapan dan potensi, tak lepas dari kontroversi. Ada yang memandangnya sebagai keputusan yang cerdas dan perlu diambil untuk menghindari dampak negatif jangka panjang akibat kebijakan proteksionis Amerika. Di sisi lain ada pula yang khawatir bahwa pergeseran ini bisa berdampak pada kestabilan ekonomi Kanada, terutama karena hubungan ekonomi dengan Amerika telah terjalin selama puluhan tahun dan menjadi fondasi utama bagi sektor energi. Bahkan, para ekonom terkemuka memperingatkan bahwa perubahan drastis seperti ini bisa menimbulkan gangguan pada rantai pasokan global, sehingga konsumen akan merasakan kenaikan harga secara signifikan. Sambil menelusuri dinamika ini, kita juga tak bisa menutup mata dari fakta bahwa langkah Kanada mengalihkan ekspor minyak ke Jepang dengan tarif 0% adalah bukti nyata bahwa negara ini telah memasuki era baru dalam strategi perdagangan global. Dengan merangkul pasar Asia, Kanada tidak hanya mengurangi ketergantungan pada Amerika, tetapi juga menunjukkan kemauan untuk bermain di level internasional. Jepang, dengan kebutuhan energi yang terus tumbuh, mendapatkan keuntungan besar dari produk minyak dan LNG Kanada yang lebih ramah lingkungan dan dikirim dengan efisiensi tinggi. Bayangkan saja, sebuah negara yang dulunya dianggap sebagai kaki tangan bagi pasar Amerika, kini berubah wajah dan siap mengguncang peta perdagangan global. Tak hanya itu, alih arah ekspor ini juga menandakan adanya pergeseran kekuatan geopolitik. Dengan menolak untuk terus berada dalam bayang-bayang tekanan tarif Amerika, Kanada secara simbolis menyatakan bahwa ia memiliki kedaulatan ekonomi yang cukup kuat untuk mengeksplorasi pasar baru. Bahkan kesepakatan strategis dengan China beberapa hari sebelumnya memberikan sinyal bahwa Kanada tengah menggandakan langkahnya ke arena global. Langkah ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para pengamat politik internasional. Apakah ini pertanda akan lahirnya blok ekonomi baru yang menggeser dominasi tradisional Amerika? Ataukah hanya langkah sementara dalam menghadapi tekanan ekonomi yang semakin kompleks? Beralih ke sisi teknis, proyek-proyek infrastruktur energi di British Columbia, seperti LG Canada, menjadi sorotan utama. Proyek ekspor LNG yang sedang dibangun di wilayah ini tidak hanya mencakup investasi besar-besaran, tetapi juga menghadirkan teknologi canggih untuk memastikan proses produksi dan pengiriman yang efisien. Dengan dukungan dari investor besar, termasuk Mitsubishi yang memegang 15% saham, proyek ini diharapkan dapat menghasilkan sekitar 14 juta ton LNG per tahun dan berpotensi digandakan pada fase selanjutnya. Ini tentu saja merupakan lonjakan ambisius yang mengindikasikan bahwa Kanada tidak main-main dalam merancang masa depannya di pasar global. Di tengah pembangunan infrastruktur besar-besaran ini, ada pula proyek-proyek yang mengusung konsep keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Misalnya, proyek LNG di Squamish dan inisiatif Cedar LNG yang dipimpin oleh komunitas adat. Proyek-proyek tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekspor, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara ramah lingkungan dan memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal. Di era di mana isu lingkungan menjadi prioritas, inisiatif semacam ini menjadi nilai tambah tersendiri yang membedakan produk ekspor Kanada dari kompetitornya. Lebih jauh lagi, hubungan ekonomi antara Kanada dan Jepang sudah terjalin sejak lama dengan sejarah yang penuh liku. Sejak awal abad ke-20, kedua negara sudah saling bertukar barang dan pengetahuan, meskipun sempat mengalami masa-masa gelap, terutama pada era Perang Dunia II. Namun, sejarah pahit tersebut telah lama direkonsiliasi dan kini kedua negara menjalani era baru dengan saling mendukung di bidang perdagangan,
investasi, dan pertukaran budaya. Data terbaru menunjukkan bahwa perdagangan bilateral antara Kanada dan Jepang mencapai miliaran dolar, dengan Kanada mengekspor berbagai produk energi, pertanian, serta mineral, sedangkan Jepang memasok teknologi canggih, otomotif, dan produk industri lainnya. Hubungan dua arah yang seimbang inilah yang kini mendapatkan momentum baru berkat strategi diversifikasi pasar yang diusung oleh Kanada. Sungguh menarik bagaimana dalam waktu yang relatif singkat, Kanada berhasil mengubah arah kebijakan ekonominya. Langkah ini tidak hanya didorong oleh keharusan untuk mengatasi tekanan tarif dari Amerika, tetapi juga merupakan refleksi dari dinamika global yang semakin berubah. Di era globalisasi yang penuh ketidakpastian, negara-negara pun harus pintar-pintar menyesuaikan strategi mereka untuk bertahan dan berkembang. Kanada dengan keunggulan alam dan sumber daya energi yang melimpah, jelas memanfaatkan momentum ini untuk membuka lembaran baru dalam hubungan perdagangannya. Tentu saja semua langkah ini tidak datang tanpa risiko. Perubahan arah ekspor sebesar ini menuntut adaptasi besar-besaran dari segi infrastruktur, kebijakan, dan mentalitas pelaku industri. Bahkan, beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa dampak jangka panjang dari pemutusan hubungan ekonomi dengan Amerika bisa saja menimbulkan ketidakstabilan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Bagaimana nasib industri-industri yang selama ini bergantung pada aliran ekspor ke Amerika? Apakah pergeseran ke pasar Jepang dengan tarif 0% benar-benar mampu menutupi kekosongan yang ditinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulir di benak para pengamat ekonomi dan pemerhati politik global. Sementara para analis sibuk menghitung risiko dan peluang, satu hal yang pasti, dunia telah memasuki era di mana hubungan ekonomi tidak lagi bersifat eksklusif dan terikat pada tradisi. Kanada menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, sebuah negara dapat mengalihkan ketergantungannya ke pasar-pasar baru yang bahkan lebih potensial dan progresif. Di balik setiap kebijakan kontroversial, selalu ada peluang untuk berinovasi dan menata ulang tatanan perdagangan global. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Kanada untuk memutus hubungan dengan Amerika dan mengalihkan ekspor minyak ke Jepang dengan tarif 0% adalah strategi jitu untuk menyongsong era baru, ataukah justru keputusan berisiko yang dapat mengacaukan ekonomi nasional dalam jangka panjang? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.